Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Handi Nabila. Hari ini saya akan menjelaskan tentang telecommunication, internet, and wireless technology. Yang pertama adalah telekomunikasi. Telekomunikasi adalah proses pengiriman informasi dari satu tempat ke tempat lain, baik menggunakan kabel maupun tanpa kabel atau nirkabel. Informasi ini dapat berupa suara, teks, gambar, atau data. Berikut ini adalah komponen telekomunikasi. Yang pertama ada transmitter. Transmitter adalah perangkat yang mengubah informasi menjadi sinyal listrik atau gelombang elektromagnetik. Contohnya adalah mikrofon pada telepon yang mengubah suara menjadi sinyal listrik. Kemudian ada media transmisi. Media transmisi merupakan jalur yang dilalui sinyal, bisa berupa kabel, tembaga atau serat optik, atau ruang bebas atau udara. Kemudian ada receiver, yaitu perangkat yang menerima sinyal dan mengubahnya kembali menjadi informasi yang dapat dimengerti. Contohnya adalah speaker pada telepon yang mengubah sinyal listrik menjadi suara. Kemudian ada jenis telekomunikasi. Yang pertama ada komunikasi satu arah atau simplex, yaitu informasi ini hanya dikirimkan dari satu arah ke arah lain. Contohnya adalah siaran radio dan televisi. Kemudian ada komunikasi dua arah atau duplex. Informasi ini dapat dikirimkan dan dapat diterima oleh kedua belah pihak. Contohnya adalah telepon. Kemudian ada komunikasi setengah dua arah atau half duplex. Komunikasi dua arah tetapi tidak secara bersamaan. Contohnya adalah walkie-talkie. Kemudian ada internet. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan perangkat di seluruh dunia. Ini memungkinkan pertukaran informasi dan sumber daya secara global. Kemudian ada teknologi nirkabel. Teknologi nirkabel menghilangkan kebutuhan akan kabel dalam berkomunikasi. Informasi ditransmisikan melalui gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio, inframerah, atau gelombang mikro. Berikut ini merupakan jenis-jenis teknologi nirkabel. Yang pertama ada Wi-Fi, Bluetooth, seluler, dan terakhir ada GPS. Teknologi nirkabel sendiri memiliki keunggulan. Yang pertama adalah mobilitas tinggi. Pengguna dapat bergerak bebas dalam jangkauan jaringan tanpa perlu terikat oleh kabel. Kemudian ada fleksibilitas. Pemasangan dan konfigurasi jaringan nirkabel lebih mudah dan cepat dibandingkan jaringan kabel. Kemudian ada skalabilitas, yaitu jaringan nirkabel mudah diperluas untuk menambahkan perangkat baru tanpa perlu instalasi kabel tambahan. Kemudian ada kemudahan akses. Teknologi nirkabel memungkinkan akses internet dan sumber daya jaringan di lokasi-lokasi yang sulit dijangkau kabel. Tetapi teknologi nirkabel sendiri memiliki tantangan. Yang pertama adalah keamanan. Jaringan nirkabel lebih rentan terhadap penyadapan dan serangan cyber dibandingkan jaringan kabel. Kemudian kapasitas dan kinerja. Jaringan nirkabel memiliki kapasitas yang lebih terbatas dibandingkan jaringan kabel. Kemudian jangkauan yang terbatas. Sinyal nirkabel memiliki jangkauan yang terbatas dan dapat melemah seiring bertambahnya jarak dari titik akses. Dan yang terakhir adalah ketergantungan pada daya. Perangkat nirkabel seperti laptop atau smartphone membutuhkan daya baterai untuk beroperasi. Kesimpulan yang dapat saya ambil adalah teknologi nirkabel menawarkan banyak keunggulan dalam hal mobilitas, fleksibilitas, dan kemudahan akses. Namun tantangan seperti keamanan, interferensi, kapasitas, jangkauan, dan ketergantungan pada daya juga perlu diatasi untuk memastikan kinerja jaringan nirkabel yang optimal. Sekian penjelasan saya mengenai telecommunication, internet, and wireless technology. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.